Kali ini kita akan belajar bagaimana menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam satu paragraf atau dalam suatu teks bacaan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang diperkuat oleh gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Ingat ya, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Gagasan pokok sering juga dikenal dengan ide utama, gagasan utama, dan yang kita bahas di sini kita pakai istilah gagasan pokok. Nah, gagasan pokok itu dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Artinya, gagasan pokok itu adalah inti dari satu paragraf tersebut. Sementara itu, gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Ada gagasan pokok dijabarkan lagi atau diuraikan lagi oleh gagasan pendukung. Sehingga dalam satu paragraf ada gagasan pokok, ada gagasan pendukung. Sebelum kita mencari gagasan pokok dalam satu paragraf itu, kita harus mengenali dulu ciri-ciri dari gagasan pokok. Apa saja yang menjadi ciri-ciri pada gagasan pokok adalah yang pertama, gagasan pokok mengandung topik permasalahan yang bisa dijabarkan lebih lanjut. Kemudian ciri yang kedua, biasanya berupa suatu kalimat lengkap yang pandai bangun sendiri. Artinya memiliki makna sendiri meski belum kita lihat penjelasan yang lainnya. Yang ketiga, mempunyai arti yang terang tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Artinya kalimat ini bisa berdiri sendiri. Yang keempat, dibentuk tanpa kata sambung maupun transisi. Nah, kata sambung maupun transisi itu masih ingat? Nah, ada sebagian selain itu, bagaimanapun, oleh karena itu. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima, pada paragraf induktif, gagasan pokok ditandai dengan kata-kata kunci sebagai berikut. Sebagai kesimpulan, yang penting, oleh lantaran itu, jadi, oleh lantaran itu, melalui atau bersama ini, demikian, dan lain-lain. Nah, gagasan pokok pada paragraf induktif itu biasanya ditandai dengan kata-kata kunci seperti ini. Kita ingat ya, jadi kalau ada di dalam satu paragraf dengan kata kunci seperti ini, biasanya itu merupakan gagasan pokok. Tetapi itu hanya terdapat pada paragraf induktif. Nah, bagaimana caranya kita mencari gagasan pokok dalam satu paragraf? Mari kita lihat. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menentukan gagasan pokok dalam setiap paragraf. Yang pertama, yang penting dan yang harus kita ikuti itu adalah kita membaca paragraf tersebut dengan cermat. Ingat ya, membaca dengan cermat. Bukan hanya sekedar membaca, tetapi kita coba juga mencari tahu arti, makna, dan juga kalimat utama dalam paragraf tersebut. Kemudian yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Nah, ini perlu kita pahami dulu. Ketika kita membaca paragraf, kita lihat dulu pertama, apakah kalimat yang pertama itu merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Apakah kalimat kedua juga merupakan gagasan pokok? Teruslah membaca demikian, kalimat demi kalimat, hingga kita menemukan gagasan pokok paragraf itu ditemukan. Ingat, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, di akhir, awal dan akhir, atau di seluruh paragraf. Ingat ya, gagasan pokok itu bisa saja ditemukan di awal paragraf, di akhir paragraf, di awal dan di akhir paragraf, atau di seluruh paragraf. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita coba membaca teks di bawah ini.
Pawai budaya. Paragraf pertama. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Paragraf kedua. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Paragraf ketiga. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Paragraf keempat. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut seputal lumbuku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Paragraf kelima. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin. Kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Nah, itu satu teks bacaan yang memuat 5 paragraf. Nah, dalam bacaan tadi kita bisa mencari gagasan pokok dalam setiap paragraf. Bagaimana caranya? Seperti ini. Mari kita cari tahu gagasan pokok dalam paragraf 1. Sebelum kita melihat atau jika kita masih bingung mencari gagasan pokok dalam satu paragraf, kita boleh menguraikan kalimat demi kalimat yang membangun paragraf tersebut. Seperti ini, paragraf 1 tadi kita pisahkan kalimat per kalimat sehingga ada 6 kalimat membentuk satu paragraf. Baik, kita analisis satu-satu. Kalimat pertama, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai budaya. Ini merupakan gagasan pokok atau tidak? Bisa menjelaskan ada pawai budaya yang menarik bagi warga Kampung Babakan. Baik, kita lanjut ke ke kalimat kedua. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Pawai ini berarti kalimat kedua ini menjelaskan kalimat yang pertama. Karena membahas pawai ini. Pawai yang di atas yang disebutkan pawai yang menarik bagi warga Kampung Babakan tersebut. Kalimat ketiga. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Nah, kita pahami kalimat ketiga ini juga masih merupakan penjelas dari kalimat pertama, pawai budaya. Kalimat keempat, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Nah, masih menjelaskan kalimat yang pertama. Kalimat kelima, kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Menjelaskan juga ke kalimat yang pertama. Yang keenam, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, setelah kita baca satu persatu kalimat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kalimat 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah kalimat penjelas dari kalimat yang pertama. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kalimat utama dalam paragraf ini ada di kalimat pertama. Dan gagasan pokoknya ada di kalimat pertama, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Apa gagasan pokoknya? Gagasan pokoknya adalah pawai budaya yang sangat menarik. Kemudian yang lainnya ini merupakan gagasan pendukung dari gagasan pokok. Nah, kita lihat 2 sampai 6 ini merupakan gagasan pendukung. Kita lanjut satu contoh lagi. Sekarang kita masuk ke paragraf kedua. Kita cari tahu di paragraf kedua yang mana merupakan gagasan pokok. Kita baca satu persatu
kalimatnya sampai habis, sampai kalimat terakhir. Kita pisah satu persatu kalimat sehingga ada menjadi 7 kalimat dalam paragraf kedua. Kalimat yang pertama, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Ini menjelaskan rombongan dari Maluku. 2. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan laki-laki yang mana maksudnya? Berarti ini menjelaskan rombongan dari Maluku. Berarti menjelaskan kalimat pertama. Kalimat ketiga, rombongan perempuan mengenakan baju cele. Sama dengan kalimat kedua, menjelaskan dari rombongan Maluku. Kalimat keempat, baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Menjelaskan kalimat ketiga. 5. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Ini tetap menjelaskan dari kalimat pertama, yaitu menjelaskan tentang rombongan dari Maluku. 6. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Sama juga, ini menjelaskan ke kalimat pertama, yaitu rombongan dari Maluku. Yang ketujuh, budaya Maluku sangat unik dan menarik. Berarti dia juga menjelaskan kalimat yang pertama. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya kalimat yang pertama itu adalah gagasan pokok dalam paragraf kedua. Apa gagasan pokoknya? Gagasan pokoknya adalah rombongan dari Maluku. Yaitu terdapat pada kalimat di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Adapun kalimat 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 merupakan gagasan pendukung dari kalimat pertama atau gagasan utama. Ya kan? Kita sudah baca satu persatu. Kalimat 2 sampai 7 ini menjelaskan tentang gagasan pokok. Oke, baik. Sekarang kita coba bagaimana mencari tahu gagasan pokok yang terdapat di akhir paragraf. Contoh gagasan pokok di akhir paragraf. Ada sebuah paragraf, mari kita baca. Seorang muslim telah sewajarnya untuk rajin beribadah dan berdoa. Seorang muslim telah sewajarnya untuk rajin beribadah dan berdoa. Ini maksudnya apa? Masih agak rancu, belum bisa kita simpulkan. Apa tujuan dari ini? Berarti ini bisa kita tarik kesimpulan belum merupakan gagasan utama. Kita lanjut. Setiap hari lantunan kata indah mesti dipanjatkan ke hadiratnya. Masih rancu juga. Kemana tujuan dari paragraf ini? Kemudian kita lanjut kalimat ketiga. Dia yakin dengan berdoa semua harapannya akan tercapai dan kesulitan pun akan dengan mudahnya bisa diselesaikan. Karena untuk seorang muslim doa adalah senjata paling ampuh. Nah, setelah kita baca kalimat per kalimat dalam paragraf ini, kita melihat dari atas, kalimat paling atas sampai kalimat yang ke bawah, ini menjelaskan tentang doa. Ya kan? Menjelaskan tentang doa. Nah, sehingga dapat kita simpulkan gagasan utama terdapat pada kalimat yang terakhir. Yaitu apa gagasan utamanya? Doa adalah senjata paling ampuh bagi seorang muslim. Atau pada kalimat, karena untuk seorang muslim doa adalah senjata paling ampuh. Nah, kita lihat gagasan pokoknya itu adalah kedudukan doa bagi seorang muslim. Gagasan pokok ada pada kalimat utama, yaitu kalimat terakhir. Karena untuk seorang muslim doa adalah senjata paling ampuh. Kita lihat tadi kalimat 1, 2, 3, dan 4 ini menjelaskan tentang keampuhan doa. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa melihat contoh gagasan utama di awal dan di akhir paragraf. Kita baca paragraf berikut. Hari ini keluarga kami sangat bahagia. Di hari ini, hari di mana Anton wisuda. Kakak sulungku itu terlihat rapi duduk di barisan pertama. Berjejer rapi bersama para mahasiswa lain dengan pakaian serba hitam lengkap dengan topi persegi yang menurutku sangat aneh.
Dari tadi kuperhatikan kedua bibir ayah dan ibuku tak pernah terkatup untuk berhenti mengucapkan tahmid sambil sesekali mengumbar senyum. Hari tersebut tampak begitu spesial untuk kami. Nah, kalimat paragraf ini mengandung gagasan utama di awal dan di akhir. Yang mana gagasan utamanya atau gagasan pokoknya? Gagasan pokok paragraf tersebut terletak di awal dan di akhir paragraf. Yakni pada kalimat utama, hari ini keluarga kami benar-benar bahagia dan hari ini tampak terlihat spesial bagi kami. Nah, kalimat pertama yang di atas, hari ini keluarga kami sangat bahagia dan hari tersebut tampak begitu spesial untuk kami. Sementara kalimat yang lainnya ini adalah menjelaskan tentang apa yang terjadi pada hari ini. Nah, sampai ke bawah jika kita baca satu persatu kalimatnya selalu menerangkan apa yang terjadi pada hari ini. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa gagasan utamanya adalah hari ini keluarga kami benar-benar bahagia dan hari ini tampak terlihat spesial bagi kami. Nah, kenapa spesial bagi mereka? Dijelaskan pada gagasan pendukung tadi, yaitu kakak sulungku itu terlihat rapi duduk di barisan pertama untuk wisuda. Baik, bagaimana? Sudah bisakah menemukan gagasan pokok pada suatu paragraf? Nah, anak-anakku semuanya, jika masih bingung mencari gagasan pokok pada suatu paragraf, mari disimak lagi video ini dari awal. Ingat ciri-ciri gagasan pokok itu sudah kita sebutkan di awal tadi. Nah, sehingga jika kita baca cermat paragraf tersebut, kalimat demi kalimat kita pahami dan kita coba mencari tahu mana yang merupakan gagasan pokok dalam satu paragraf. Nah, gagasan pokok ini adalah inti dari paragraf tersebut. Gagasan pokok inilah yang menerangkan apa maksud dan tujuan dari paragraf yang dibuat. Ingat ya, gagasan pokok itu merupakan inti dari satu paragraf. Baik, kalau begitu sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa memahami dengan mudah dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.